Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis taklim Masjid Jabalus Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah sekalian, pada pagi menjelang siang hari ini kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di salah satu taman yang Nabi menyebutnya sebagai taman surga. Dan inilah yang menjadi sebuah keharusan kita untuk bisa bersyukur. Karena bagi orang beriman itu, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, ini menunjukkan bahwa dia dalam keadaan beruntung. Jadi kalau misalnya keadaan kita hari ini sama seperti kemarin, itu hitungannya rugi. Tapi kalau misalnya hari ini lebih buruk dari yang kemarin, itu namanya celaka. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, paling tidak buat orang beriman itu, kalaupun ternyata tidak bisa naik grafiknya, paling tidak dia datar seperti ini. Tidak terlalu buruk gitu ya, dan juga tidak terlalu menggebu-gebu. Ya. Karena orang beriman itu, dia masih juga manusia. Tahu manusia? Kayak kita nih, kadang kalau udah soleh kayak malaikat nih ya. Kalau udah soleha tuh kayak malaikat banget. Diajak gibah aja langsung istighfar, ya. Pokoknya ngelihat keburukan tuh langsung nunduk aja. Itu pas lagi solehah-solehahnya. Tapi kalau sudah lagi jatuh, itu beneran kayak apa? Kayak setan yang betulan ya. Jadi kan manusia itu berdiri di antara dua kutub yang ekstrim. Kutubnya malaikat yang flat dengan ketaatan, dan kutubnya syaitan yang terus-menerus dalam keburukan. Nah, kita ini manusia di tengah. Kadang baik kayak malaikat yang nggak punya dosa gitu, tapi kalau sudah jatuh itu mirip kayak setan. Tapi nggak ada kalau di sini nih solihah semuanya, Bu ya. Ya, di sini tuh ini dari subuh sudah di sini ya. Masya Allah, luar biasa. Ada nginap ya semalaman di sini ya. Pokoknya ibu-ibu di sini tuh keren-keren ya. Nah, para bunding solihah, karena kita manusia, kalau jatuh nggak usah mengutuki diri. Maka sempat ditanya, Ustadz, bukankah saat kita ini punya salah, terus kita boleh mengutuki diri sendiri? Nggak boleh. Ya. Karena baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, itu semuanya adalah ketentuan Allah. Nggak boleh kita ini dasar diri nggak berguna, dasar mata, nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena boleh jadi jatuhnya kita ke dalam keburukan itu bukan murni karena kesalahan kita. Boleh jadi karena memang kebawa arus, boleh jadi karena teman yang mempengaruhi. Padahal aslinya kita baik ya. Aslinya kita baik. Maka yang diminta oleh Allah dari kita nih yang sudah jatuh ke dalam keburukan, itu bukan mengutuki diri, tapi langsung memohon ampun. Siapa yang ngajarin kita ngutukin mata yang sudah melakukan dosa,
ngutukin kaki, ini gara-gara mulut tepak gitu kan, ini gara-gara mulut nih nggak bisa dijaga, nggak gitu. Langsung aja mohon ampun. Nah jamaah sekalian, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita masih berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs itu pembersihan jiwa atau pensucian jiwa. Karena ini penting banget. Tazkiyatun nafs itu ngebahas masalah khusyuk, masalah penyakit hati yang tidak dibahas di kajian fikih. Di fikih itu nggak bakal ada istilah pembatal pahala puasa, itu nggak bakal ada. Di fikih itu cuma diajarin pembatal puasa, ya kan? Sama kayak sholat nih. Di fikih itu nggak diajarin kiat sholat khusyuk, itu nggak ada. Yang ada di fikih itu syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan pembatal sholat. Masalah khusyuk bukan di fikih babnya, tapi di bab tazkiyatun nafs. Ada orang baik nih syariahnya, 5 waktu dia jalanin, baca Quran hari-hari, sedekah hobi, tapi akhlaknya buruk, gak punya nilai. Ada orang yang amal ibadahnya bagus tapi gak ikhlas, sama juga gak punya nilai. Gitu Bu. Nah, maka belajar tazkiyatun nafs ini sama halnya kedudukannya sama seperti saat kita belajar fikih. Apa keuntungan orang yang sholat tapi gak khusyuk? Apa untungnya kita bisa berumroh tapi kita gak khusyuk dan riya misalnya kan dalam menjalankan ibadah umroh. Nah makanya penting banget tazkiyatun nafs. Nah hari ini kita akan ngebahas berkenaan dengan takwa. Karena memang ini Ramadan ini gak jauh dari pembahasan tentang takwa. Nah jamaah sekalian, saya akan mulai dengan satu gambaran atau fenomena yang setiap tahun itu selalu terjadi berulang-ulang. Setiap kali masuk Ramadan kejadian ini pasti ada. Apa Ustaz fenomenanya? Fenomena sebagian masjid itu panitianya sampai bikin tenda di depan masjid. Ya Bu ya. Kenapa? Karena masjid itu nggak cukup menampung jamaah sholat tarawih. Makanya di beberapa masjid sampai ada 2 tenda, bahkan 3 tenda. Itu untuk pekan pertama. Kalau pekan kedua sudah mulai hilang 1 tendanya, ya. Masuk pekan ketiga ada kemajuan dalam softnya, ya. Jadi betulan maju ke depan, gitu ya. Hilang sebagian, gitu ya. Nah, selebihnya ada yang berburu toples, ya, berburu kue kering, ada yang berburu baju kapelan keluarga, ya. Ya kan agak-agak ribet nyari kapel itu. Ada warnanya bagus, ukurannya nggak ada, ya Bu ya. Ada ukurannya, warnanya nggak cocok. Warnanya bagus, ukurannya pas, modelnya nggak disukai. Ada nggak kayak gitu? Ada. Makanya jangan heran kalau para bunda itu kalau udah belanja dari toko A, B, C, D, E, F, G, balik ke A. Belinya di A juga Bu, ya. Kan ini paling cocok sudah gitu. Wajar nggak? Ya wajar aja. Masalah nggak? Ya nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah fenomenanya adalah di awal kita kayak gini nih grafiknya ke atas, tapi di ujung kayak gini. Kerasa nggak Bun? Kerasa ya. Jadi di awal Ramadan tuh masya Allah sampai nggak tidur dari subuh ketemu maghrib baca Quran hari pertama. Hari kedua ya separuh jalan lah ya sampai duhur, kemudian duhur tidur. Hari ketiga pensiun dini. Udah nggak baca Quran, udah nggak lagi zikir, udah nggak lagi pengajian. Pokoknya hari ketiga itu sudah mulai Bu. Nah apalagi ini sudah masuk hari keberapa ini? Ke-6. 5 atau 6? Yakin? 6 ya? Nah, ini nanya aja Bu. Ya, gak usah ngegas ya kan saya cuma nanya ya. Ya, iya 6 iya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita sudah masuk ke hari ke-6. Nah penting banget kita ini belajar kenapa sih sampai kita ini grafiknya di awal tuh naik tapi di akhir tuh suka turun. Padahal saya sering gambarkan gini Bunda. Gambarannya seperti lomba lari maraton. Lomba lari apa? Maraton. Kan lari maraton kan gak cuma 50 meter ya, tapi berkilo-kilo. Nah biasanya para pelari maraton, mungkin dulu saat kita gak kenal ilmunya, ngelihat para pelari maraton di awal larinya lambat tuh gemes gitu. Kenapa sih gak lari aja cepet gitu nah kan? Tapi ternyata para pelari maraton tahu diri dia. Menakar betul bahwa larinya ini bukan cuma 10 meter, 50 meter. Tapi berkilo-kilo. Maka di awal tuh kita ngeliat pelari maraton tuh biasa aja.
Biasa aja larinya. Ibu aja kalau ngejar dia bisa, ya pakai motor. Ngejarnya pakai apa? Motor. Itu biasa aja larinya. Tapi ketika mendekati garis finish, ini larinya dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Kira-kira kalau sudah mulai kelihatan garis finishnya, ini para pelari ini akan berleha-leha atau mengerahkan semua kemampuannya? Mengerahkan semua kemampuannya. Bahkan beberapa kali saya lihat ada orang yang di garis finish itu sampai pingsan. Sampai apa? Pingsan. Kenapa? Kenapa? Karena dia menghabiskan seluruh energinya untuk sampai ke garis finish. Perkara nanti jemaah sekalian itu pingsan betulan atau memang nanti setelah itu bangun, itu lain urusan. Yang jelas ketika seorang tuh ngelihat garis finish, para pelari maraton itu bukan cuma ngelihat garis finish, tapi yang dilihatnya itu adalah hadiah di balik garis finish. Gitu ya. Nah, harusnya kita pun seperti itu, Bun. Harusnya kita menempatkan Ramadan itu seperti halnya perlombaan. Yang sudah kelihatan garis finishnya, maka kita harusnya semakin semangat. Tapi kan ini beda gitu dengan para pelari maraton. Nah, pertanyaannya sederhana. Kenapa para pelari maraton itu kalau sudah garis finish larinya makin cepat? Jawabannya sederhana, karena dia tahu ada hadiahnya di balik itu. Kalau ibu-ibu diajakin lomba, "Bu, lomba yuk, lomba lari." Apa hadiahnya? Ya pokoknya ada aja. Ya apa? Ya ada aja pokoknya. Semangat nggak? Nggak semangat. Coba kalau ibu tawarin, "Ibu lari bu 100 meter, hadiahnya motor." Saya yakin ibu yang nggak pernah lari, jangan kan lari, jalan aja nggak pernah, ibu ya, jalan kaki aja malas. Ibu yakin bu kalau dikasih tawaran motor saya ikut lari, bu. Serius. Ya. Kenapa? Karena tertarik sama hadiahnya. Nah, berarti masalahnya di sini adalah jangan-jangan kenapa Ramadan kita itu di awal semangat dan di akhir melempem. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tertarik dengan hadiahnya. Atau karena kita nggak tahu bahwa hadiahnya itu sekeren itu. Makanya kita nggak tertarik. Sama kayak gini, Bu. Tanya orang-orang yang suka lari setiap hari itu. Yang suka jalan, yang suka nge-gym gitu ya. Lain kalau untuk misalnya bodybuilding tuh lain lah ya. Kalau untuk masalah membentuk otot itu lain urusan. Ini orang-orang yang memang tujuannya sehat. Kita sepakat nggak dengan olahraga itu bisa membuat kita sehat? Sepakat ya. Tapi apakah semua kita rajin olahraga? Nggak juga kan ya. Tapi kita tahu nggak bahwa di balik olahraga itu ada kesehatan? Tahu. Diet itu sehat, iya. Tapi semua kita diet nggak? Enggak. Biasa aja ya. Ini para bunda seperti ini, masya Allah ya. Pokoknya nggak usah diet, nggak usah. Ya. Ustaz nanti kalau berat gimana? Nggak apa-apa. Justru surga itu diperuntukkan bagi mereka yang berat timbangannya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan dia akan melihat kebaikannya. Ya. Wa amma man saqulat mawazinu, dan barang siapa yang berat timbangannya tuh berat timbangannya. Jadi enggak usah diturunin, biarin aja ya. Nah, apa Bu? Oh, amal, karena berat badannya. Nah, jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa tidak setiap kita itu tertarik dengan hadiah yang ditawarkan di dalam Ramadan. Makanya fenomenanya di awal semangat, di akhir melempem. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ini yang akan kita bahas. Boleh dikecilin enggak, Pak? Jadi ini akan kita bahas berkenaan dengan masalah hadiah Ramadan yang berupa takwa itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tujuan dari puasa itu ujungnya di ujung ayat itu, Bun. Ya, tujuan dari puasa itu ujungnya di ayat ini, Bu, di akhir ayat. Kita kan kalau pas masuk Ramadan, itu ayat ini sampai bosan kita dengan, sekiranya bukan firman Allah, kita udah merasa bosan dengan ayat ini. Tapi karena ini firman Allah, sekalipun diulang-ulang ya tetap aja, walaupun kita udah tahu banget ini pasti ayatnya ujung-ujungnya ini gitu. Yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, sampai hafal mati rasa-rasanya. Nah, tapi yang menjadi masalah di sini adalah ketika dibacakan ayat ini, yang ada di kepala kita tuh puasa aja. Pokoknya kalau sudah dibacain, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa, udah. Pokoknya masuk ke Ramadan puasa. Padahal hadiahnya di ujung, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, udah dikasih bocoran model kayak gini, masih ada nggak yang nggak puasa? Ada.
Ada nggak yang nggak sholat? Ada juga. Bahkan ada nggak yang nggak baca Quran? Ada. Padahal hadiahnya itu udah gamblang betul. Allah bilang, kalian puasa nih masuk ke Ramadan. Nanti ada hadiahnya loh. Apa hadiahnya? Allah, takwa. Mungkin sebagian orang, cuma takwa. Takwa aja ada gitu ya. Paham Bu? Ya. Cuma takwa. Cuma takwa. Dengan tahu isi Ustaz gitu ya, daripada takwa. Nah jamaah sekalian, kita ditawarin takwa aja nggak tertarik gitu ya. Makanya pas masuk Ramadan biasa aja. Berarti ada masalahnya di mana jangan-jangan kita memang pertama nggak tertarik dengan hadiah yang Allah tawarkan. Yang kedua karena kita nggak ngerti seberapa penting takwa itu buat kita. Ya Bu ya. Jadi yang pertama alasannya karena memang kita nggak tertarik. Yang kedua karena memang kita nggak ngerti gitu. Kenapa takwa ini penting buat kita kejar-kejar. Bahkan menjadi hadiah istimewa buat mereka yang lulus puasanya. Ramadan itu Bunda. Ini yang harus disampaikan di awal-awal. Ramadan itu bulan yang unik, yang gak bakal kita jumpai di bulan yang lain. Apa keunikannya? Yang pertama, keunikan Ramadan itu mengkondisikan kita menjadi orang yang baik. Benar gak Bu? Coba lihat pas Ramadan. Yang bawa Quran di mana-mana, ya Bu ya. Yang zikir di mana-mana, yang baca Quran juga kita bisa kelihatan di mana-mana. Bahkan yang gak pernah sholat jadi sholat. Yang sholatnya di rumah jadi ke masjid. Yang gak pernahnya puasa jadi puasa. Bahkan saking baiknya kita di bulan Ramadan, diajak gibah aja kita istighfar. Bu, tahu gak yang buka puasa kemarin banyak itu orangnya? Sudah nah. Kita lo lagi puasa. Kan bisa habis buka. Ibu ya, digeser aja waktunya ternyata Ibu ya. Jadi siang tuh kita takut batal gitu puasanya. Padahal gitu ya, mau gibah itu mau pas lagi puasa, kayak mau pas buka, sama nggak dosanya? Sama aja. Cuman kan kita ngerasa takut kan kalau pas lagi puasa. Jadi paling tidak nih, pas lagi puasa itu kita ninggalin hal-hal yang buruk. Kita nggak berani makan kecuali yang halal. Kita nggak berani minum kecuali sudah waktunya. Bahkan kita tidak mau berkata-kata kotor karena kita sedang puasa. Tapi kalau pas sudah taraweh, keluar lagi setelannya Bu ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi Ramadan itu mengkondisikan orang-orang itu jadi baik. Jadi baik. Makanya para ulama menyampaikan ada satu nasihat yang sampai hari ini melekat betul gitu. Apa? Kalau ada orang di bulan Ramadan tidak membuat dia menjadi orang yang baik, itu di luar Ramadan juga nggak mungkin. Berat. Kalau di Ramadan dia nggak puasa, di bulan lain juga tambah lebih nggak mungkin dia puasa. Coba sekarang nih, setan-setan dibelenggu, ya Bu ya. Surga-surga dibuka pintunya tanpa satupun yang ditutup. Pintu neraka semuanya ditutup tanpa ada satupun yang dibuka. Semua amal kebaikan dilipat gandakan. Yang sunnah naik derajatnya jadi wajib pahalanya. Kebayang gak? Terus di bulan yang model kayak gini tetap juga gak bisa melakukan kebaikan. Apalagi di luar Ramadan. Jadi kalau kita dalam Ramadan malas sholat, malas puasa bahkan. Di luar Ramadan akan lebih berat dari itu Bu. Lebih berat. Maka dari itu kita belajar ini. Apa sih tujuan kita puasa? Takwa. Takwa itu apa? Nah di sini yang akan kita jelaskan. Supaya kita makin tertarik dengan Ramadan ini. Takwa itu menurut Imam Qushairi. Ya, Imam Qushairi yang punya risalah Qushairiyah. Tafsir Sufi. Tafsir Asmaul Husna yang punya kitab tafsir ya. Imam Qushairi namanya. Imam Qushairi menyebutkan takwa itu ada 4 modelnya. Karena dia terdiri dari huruf takwa itu sendiri. Huruf ta, huruf qaf, waw dan ya. Takwa. Ya takwa. Apa yang pertama? Tujuan dari puasa itu untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, apa itu pribadi yang bertakwa? Taknya adalah tawadu. Apa taknya? Tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Rendah hati. Diajarin gak Ustaz di puasa? Diajarin. Contohnya gimana nih Bu? Saya pernah sampaikan waktu itu kalau tidak khilaf ketika materi tentang ahlul bala dan ahlul musibah, ya, tentang ahlul bala dan ahlul musibah. Dan saya di sini saya sampaikan itu berkenaan dengan 4 cara menimbang amal,
Yang 4 cara menimbang amal. Nah, salah satunya adalah ahlul bala yang amalannya nggak ditimbang, catatan-catatan amalnya tidak diperiksa ya waktu itu. Nah jamaah sekalian, ada 2 amalan yang nggak dibocorin pahalanya. Masih ingat? 2 amalan yang nggak dibocorin pahalanya, di saat amalan yang lain tuh ada bocorannya. Contoh, Bunda baca Quran 1 hurufnya berapa kebaikan? 10. Bunda sedekah dibalas minimal berapa? 100 sampai 700 kali lipat. Dan bahkan Allah masih menyampaikan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha berkehendak untuk melipat gandakan lebih dari itu. Salat berjamaah ini buat laki-laki ya, walaupun perempuan tetap afdolnya di rumah, tapi Nabi bilang jangan kalian melarang istri dan juga anak-anak perempuan kalian saat ingin berangkat ke masjid untuk salat. Buat yang salat berjamaah itu nilainya berapa? 27 derajat. Itu semua dibocorin, Bu. Bahkan termasuk tahajud, yang amalan yang kita dan Allah aja yang tahu, itu dibocorin juga keutamaannya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam itu bangun, kata Allah, tahajud. Isi aja dengan amalan-amalan nafilah. Nafilah itu amalan sunnah, Bu. Ibu mau diisi dengan tahajud boleh, sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, baca Quran boleh, istighfar juga boleh, baca buku keislaman juga boleh, merenung kontemplasi juga boleh. Isi aja dengan amalan-amalan sunnah itu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan menempatkanmu pada kedudukan yang mulia. Jadi tahajud yang cuman kita dan Allah yang tahu itu dibocorin juga pahalanya. Ya kan, pernah saya sampaikan, kalau kita tahajud tetangga kita tahu enggak? Enggak. Kita tahajud orang Balikpapan tahu enggak? Enggak, kecuali kita bikin status. Alhamdulillah ya Allah bisa sujud panjang di sepertiga malam. Waduh. Kasih hashtagnya OTW surga. Waduh. Ini ciri orang buang perangai, Bu, memang ya. Nah. Udah OTW surga aja, Bu ya, mati aja belum ya. Nah jamaah sekalian, itu dibocorin pahalanya, kecuali 2 ini aja, Bu, yang gak ada bocoran pahalanya. Yang pertama sabar, yang kedua puasa. Sabar dan puasa ini 2 amalan, cuman 2. Haji dibocorin, umroh dibocorin. 2 ini gak ada bocorannya. Sabar cuman dibilang, Allah bilang dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 ya. Sesungguhnya telah disempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa batas. Nah puasa juga gitu. As-siyamuli, puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Berapa ya Allah? Kurahasiakan. Kenapa dia rahasiakan? Karena saking besarnya nilai orang yang puasa. Nah pertanyaannya, kita nih puasa, yang bocoran pahalanya nggak ada, saking gedenya nilai orang yang berpuasa. Tapi pernahkah kita dengan puasa kita kemudian kita sombong? Ada nggak yang dengan puasanya orang tuh jadi sombong? Nggak ada, nggak ada. Kalau orang pergi haji, dimungkinkan nggak sombong? Masih dimungkinkan. Orang pergi umroh bolak-balik, masih dimungkinkan nggak buat sombong? Masih. Orang sedekah, masih dimungkinkan sombong? Masih juga. Orang baca Quran, bagus bacaannya, banyak hafalannya, masih dimungkinkan nggak jadi sombong? Masih. Tapi puasa, ada nggak yang sombong dengan puasanya? Nggak ada, Bu. Bahkan saking tawaduknya, ini makna tawadu nih, Bu, rendah hati. Kita memikul pahala yang sebesar puasa tidak menjadikan kita sombong. Harusnya di luar itu juga kita seperti itu, Bu. Kenapa sedekah nggak sombong? Orang puasa loh, yang nilainya gede aja tidak membuat saya sombong. Terus kenapa nggak sombong pulang umroh bolak-balik loh? Puasa loh, yang nilainya lebih gede bahkan dari umroh, tidak membuat saya sombong. Kenapa mbaknya sering bantu orang nggak sombong? Di orang puasa yang segede itu nilainya tidak pernah menjadikan saya sombong. Paham di sini, Bu ya? Jadi pahala puasa itu saking gedenya nggak dibocorin sama Allah, tapi tidak membuat kita menjadi orang yang sombong. Bahkan saking tawadunya orang puasa, nggak ada yang tiap jam bikin status. Alhamdulillah bertahan sampai jam 9. Nanti jam 10, alhamdulillah ya Allah masih bertahan sampai jam 10. Semenderita itu kamu puasa? Kan nggak ada. Atau pas sudah selesai puasa Ramadannya bilang, aku
Sebulan loh puasanya. Iya, yang lain juga sebulan. Emang yang lain separoh gitu puasanya. Sama juga. Sebegitu gedenya nilai puasa, tapi tidak lantas menjadikan kita orang yang sombong. Paham di sini ya? Dan kita tidak menunjukkan ke orang kalau kita ini lagi puasa. Ada nggak ibu-ibu di sini di BDS 1 ini yang tadi jalan ke masjid ini ngesot jalannya? Ibu kenapa ngesot? Puasa. Itu sudah saatnya sakaratul maut namanya, Bu. Ya, bukan lagi puasa. Ada kayak gitu? Enggak ada. Ibu jalan ke sini ke masjid, mukanya dilemes-lemesin. Ibu kenapa? Puasa. Ya Allah. Ada kayak gitu, Bu? Enggak ada. Bahkan kita salah nebak kadang. Ada orang mukanya cerah, kita anggap gak puasa. Bu, gak puasa ya? Sembarangan aja. Mukanya cerah betul, jadi puasa. Demi Allah tuh, kita salah nebak. Ustadz, kelihatan kok orang puasa sama enggak. Ibu bisa ngeliat gak orang puasa sama enggak? Gak bisa, Bu. Kelihatan dari lemes-lemesnya. Jangan salah, Bu. Orang habis makan nasi kotak dua kotak nih. Dia keluar dari rumah pasang muka malas juga orang percaya, Bu. Coba Ibu nanti pulang. Ibu kan dipraktekin, Bu ya. Ibu habis makan keluar rumah pasang muka-muka malas itu, Bu. Orang percaya kita puasa. Karena memang puasa itu hanya Dia dan Allah yang tahu. Itu kerennya puasa. Sekeren itu puasa tidak menjadikan dia sombong. Tawadu betul dia pas puasa. Nggak ada yang update status sudah hatam. Tapi kalau status kayak gini ada, Bu. Ini baru juga kemarin diobrolin. Ada nih hari keempat. Alhamdulillah tinggal 26 hari lagi. Coba bayangin ya. Kalau tinggal 2 hari lagi gitu, itu masih mending lah ya. Statusnya masih nyambung. Alhamdulillah ya Allah tinggal 26 hari. Astagfirullah. Kacau nih orang-orang model kayak gini ya. Jadi puasanya itu ngitungin hari dia, ngitungin hari ke waktu lebaran. Ini orang yang paling tersiksa tuh orang model kayak gini. Nah, jemaah sekalian, Allah ajarin betul kita ini di puasa. Nah, apa yang membuat kita itu menjadi orang yang tawaduk? Karena puasanya bukan sehari 2 hari, tapi puasanya 1 bulan. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apapun amal kebaikannya, kalau dilakukan terus-menerus, riya itu hilang dengan sendirinya. Apapun amalnya, kalau dijadikan terus-menerus, perasaan sombong, bangga diri itu hilang dengan sendirinya. Ibu udah biasa sholat nih. Kalau ada orang muji, tetap sholat nggak, Bu? Tetap. Kalau nggak ada yang muji, tetap juga sholat. Karena itu sudah menjadi kebiasaan harian. Ibu udah biasa baca Quran, hari-hari baca Quran. Ada orang muji, tetap baca Quran nggak? Tetap, nggak ada yang muji. Tetap aja, kayak gitu, Bu. Jadi Ramadan itu ngajarin kita beramal terus menerus. Sampai jadi apa? Sampai jadi kebiasaan. Apapun itu, Bu. Mungkin baru pertama kali ke masjid, bawa uang 100.000. Masukin ke kotak infak setengah jam. Paham, Bu ya? Ini contoh ini 100. Nunggu orang dulu, ya kan? Kalau pas ditegur, Mbak ngapain? Astagfirullahaladzim. Berapa tadi? 100 ya masuk. Ya Allah. Nunggu orang, Bu. Bayangin coba. Itu kali pertama. Pertama. Nggak apa-apa, biarin aja, Bu. Kadang memang kalau pertama itu mah agak-agak norak, Bu. Bener gak sih? Sama kayak orang pertama kali pergi ke tempat yang jauh, pergi umroh, pergi haji, Bu. Menurut kita, Allah itu pamer. Bukan pamer, dia sedang mengekspresikan rasa syukur. Biarin aja, biarin. Itu juga kita waktu pertama kali juga gitu, Bu ya. Sama aja gitu ya, sama aja. Biarin aja. Nanti untuk kali kedua, kali ketiga. Tapi kalau sudah 100.000 ini menjadi kebiasaan, kira-kira kalau sudah 10 kali, 20 kali, masih nunggu orang enggak? Enggak. Itulah gambaran yang ada di dalam Ramadan. Apapun amal kebaikannya, kalau dilakukan terus-menerus, riya, ujub, takabur, pengen dipuji, itu hilang dengan sendirinya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, di dalam Ramadan itu ada qof. Qofnya apa? Qanaah. Qofnya apa, Bu? Qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup atas pemberian Allah. Merasa cukup atas pemberian Allah sekalipun sedikit. Itu namanya qanaah. Karena ada orang banyak hartanya, makannya banyak tapi nggak ada perasaan cukup-cukupnya. Ada nggak? Ada. Nah, qanaah itu merasa cukup atas pemberian Allah sekalipun sedikit. Emang diajarin Ustaz di puasa? Diajarin. Nih contoh, Bu. Ini kan masih hari ke-6, Bu ya.
Saya lihat wajah para Bunda itu wajah-wajah ahli puasa. Ya. Insya Allah di luar Ramadan juga udah puasa, Bu ya. Nah, Bunda di luar Ramadan ada yang puasa Senin Kemis, ada yang tambah puasa Ayyamul Bid. Itu kalau masuk Ramadan, puasa Ramadan tuh vibes-nya lain, Bu. Serius, Bu, ini serius. Kalau pas lagi puasa Senin Kemis, kita biasa aja, Bu, dengan godaan lele Salome lewat tengah hari lah. Ya, ngeliat es teler lewat lah, iklan sirup dengan berbagai mode dan tipe lah. Biasa aja kalau kita puasa Senin Kemis. Tapi kalau Ramadan, berat, Bu. Ya. Lihat kecoa gelindingannya kayak apa, Bu? Kayak kurma jalan. Balik ke dapur ngelihat ada apa, spon, Bu, spon. Atasnya hijau, bawahnya kuning, kayak lapis India. Ini lapis India kayak ini coba ya. Itu awal-awal Ramadan memang kayak gitu. Tapi memang beda vibes-nya atau suasana puasa Ramadan dengan puasa lainnya itu beda. Makanya Ramadan itu khusus. Nah, kita Ramadan sudah melapar perut, didorong lapar mata. Oh, cocok sudah. Makanya nggak heran kalau kita ke pasar Ramadan kalap. Apa aja diambil. Apa ini, Bu? Lemper. Isi apa? Ayam. Ambil. Ini, Bu, tahu isinya apa? Isinya macam-macam. Ambil bungkus. Ini, Bu, ini lapas indah. Ambil, Bu, bungkus. Ini, Bu, itu suami saya. Jangan kalau suami ibu ya. Suaminya mau dibungkus juga tadinya ya. Nah, jamaah sekalian, apa aja diambil ini? 10 item, kok nggak main-main. 10 item. Bawa pulang ceritanya nih. 10 item. Taruh di ruang keluarga. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa kita minum dulu ya. Atau sebagian yang sudah mungkin menjalankan sunnah, makan kurma dulu gitu ya, 1 biji kemudian nih minum. Nah, pertanyaan saya, setelah makan kurma 1 biji dan minum beberapa teguk air, masih nafsu nggak dengan yang ini? Enggak, lapar mata. Dan itu biasa aja, Bu. Enggak, Ustadz, saya suka nih sama tahu isi. Ibu makan tahu isi pertama, mungkin nikmat, Bu, nikmat banget. Tapi kalau yang kedua biasa aja. Yang ketiga, tambah lagi biasa aja. Nah, sebenarnya Allah pengen ngajarin di puasa, selapar-laparnya perutmu itu sudah diisi dengan beberapa teguk air dan 1 butir kurma, itu udah kenyang sebenarnya. Tapi apa yang membuat kita nggak cukup itu? Karena nafsu. Nafsunya aja nggak bisa kenyang tuh. Padahal kalau cuman perut, cuman ngebasahin kerongkongan, dengan 1 butir kurma juga bisa meredakan nafsu. Makanya fenomena mubazir di Ramadan itu sering terjadi setiap tahunnya. Beli banyak nih karena lapar mata, baru makan 2, sisa 1 dibuang. Ya, Bu ya. Beli 5 item, setiap itemnya ada 5 biji, Bu. 5 kali 5 25. Bayangin coba ya. Yang dimakan cuma 10, 15 ya dibuang juga. Makanya pesan saya buat para emak-emak dan juga bapak-bapak kalau memang ada, kalau pas lagi buka bersama di masjid, gak usah bawa kompek ya, gak usah. Ustaz saya suka banget, gak usah. Makan aja 1 dulu, nanti itu akan terasa nikmatnya. Boleh dicatat nih, Bu, catat baik-baik. Nikmat dunia itu akan terasa 100% nikmatnya pada 2 tempat. Jadi nikmat dunia itu akan terasa 100% nikmatnya itu pada 2 tempat. Yang pertama, saat pertama kali kita mendapatkannya. Dan yang kedua, ketika tidak berlebihan. Saya ulangi, yang pertama, ketika pertama kali mendapatkannya atau merasakannya. Yang kedua, ketika tidak berlebihan. Nah, kalau para bunda pengen merasakan nikmat dunia 100%, rasanya itu di 2 tempat ini adanya. Yang saat pertama kali mendapatkannya, dan yang kedua ketika tidak berlebihan. Contoh, masih ingat gak pertama kali naik pesawat? Bayangin dulu deh, masih ingat ya? Masih. Itu apa aja difotoin? Tiket dipoto, koridor dipoto, pramugari dipoto, satpam bandara kita foto ya. Pokoknya pengen nunjukin kalau kita ini mau terbang. Ya, Bu ya. Di kamar mandi ya, kamar mandi pesawat foto juga. Pokoknya di mana-mana ada fotonya. Foto awan, foto burung, apa aja dipoto-fotoin. Dah. Itu baru kali pertama, Bu ya. Ya, Bu ya. Bahkan dari mulai saat take off sampai landing, kita nggak tidur. Ngapain? Melihat awan. Ya Allah, awannya, ya Allah gede banget ya Allah. Bagusnya itu awan gitu. Gitu kan? Baru kali pertama. Dan buat kita nih yang sudah kebiasaan naik pesawat, pas lagi turbulence, ya, Bu ya, di atas, pikiran kita langsung ingat apa? Ingat mati. Ya kan?
Ustaz langsung ingat Allah. Jujur Bu, ingat Allah atau ingat mati? Ingat mati. Di depan tuh ada yang sholawat, kadang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini belum tentu jujur sholawatnya Bu. Ya, rasa takutnya sama mati itu lebih gede dibanding dengan sholawatnya. Saya lagi curhat ya, iya saya juga sama ya, kalau astagfirullahaladzim ya Allah, anak-anak masih kecil ya Allah gitu ya. Kita pas lagi turbulence itu mikirnya ya Allah, nanti kalau pesawatnya kalau jatuh nanti bagaimana. Tapi buat orang yang naik pesawat baru kali pertama lain pikirannya. Pas lagi turbulence belum diaspal kan di jalan. Coba bayangin. Dan sekalipun pesawatnya nukik, akrobatik, bukan akrobatik mau jatuh itu sebenarnya. Tapi buat orang yang baru kali pertama dia bisa menikmati bahkan saat turbulence. Tapi buat kita nih yang sudah sering naik pesawat itu biasa aja. Bahkan dari mulai take off sampai landing kita bisa tidur Bu. Dari Balikpapan ya terbang tidur. Tahu-tahu sudah sampai Jakarta aja. Saking biasanya naik pesawat. Itulah dunia. Ibu baru pertama kali misalnya dulu waktu pertama kali punya mobil. Ini waktu pertama kali punya mobil. Itu mobil baru keluar dari showroom, dimandiin terus Bu. Pagi siang sore dimandiin 3 kali. Sampai masuk angin itu mobil. Ibu ya. Pagi dicuci, siang cuci, sore cuci. Itu baru hari pertama. Coba kalau sudah setahun. Kalau belum bekarat itu mobil, ya, gak bakal dicuci, yakin saya. Sama kayak motor pertama kali, pas lagi baru-barunya Bu, dicuci hari-hari pokoknya, nggak ada hari tanpa mencuci motor. Kalau sudah sebulan aja nih motor, kalau belum bekarat betagar, ya Bu ya, nggak bakal dicuci. Itulah nikmat dunia Bu. Jadi bisa dirasakannya itu di awal. Makanya kalau ibu punya tetangga yang baru punya mobil, dia ke warung depan rumahnya aja pakai mobil. Padahal cuma maju sama mundur lagi Bu. Ya Allah pujungan memang orangnya. Jadi ini warung depannya nih, dia pakai mobil, set maju, mundur lagi. Ya Allah. Biarin. Dia sedang menikmati 100%-nya nikmat dunia. Dan ingat nikmat dunia itu akan dirasakan nikmatnya 100% pada yang kedua, ketika tidak berlebihan. Masih makan kambing guling Bu? Masih dong, masih 25-30 kayak gini masih aman ya. Masih ini depan masih SMA kayaknya masih ya. Belakang SMP kelas 3 kayaknya itu ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita masih suka kambing guling. Nah, kita sepakat. Di luar Ramadan yang paling memungkinkan makan kambing guling di mana Bu? Di acara apa? Akikah. Ya, karena jarang yang pindah rumah sebagian aja ya kan. Biasanya acara akikah nih makan kambing guling. Itu saya selama ngisi tasmiahan kah, akikahan atau apapun itu, keluar dari rumah untuk makan, saya belum pernah menemukan yang antrinya panjang tuh di soto. Nggak ada. Yang paling panjang tuh di mana? Kambing guling. Bahkan ini serius, saya masih doa separuh jamaah hilang. Bukan di sini, bukan, ada di seberangnya BDS 2 ya. Bukan di sini, enggak. Di sini tuh Masya Allah ya, di situ Masya Allah. Sebelum saya kelar doa enggak bakal pada yang pergi. Ada di perumahan tuh dekat BDS 2 agak depanan situ. Pokoknya hadapan aja di perumahan itu. Ya. Kalau disebut ya, kan saya enggak bilang Bapak ya. Ini saya pernah ngisi, pokoknya ada di situ. Belum selesai Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Hilang separuh. Pada kemana? Antri kambing guling. Gak ada akhlak memang orang model kayak gini ya. Tapi bukan di sini. Di sini tuh Masya Allah lah ya. Pokoknya bukan di sini ya. Baik, jamaah sekalian, ada dekat kuburan situ. Baik, lanjut ya. Nah, kita ini termasuk saya, antri kambing guling panjang betul. Nah, udah nyampe nih bagian kita. Kita ngambil piring, ngambil lontong. Ada chefnya Bu ya. Dituang ke kita. Ya Allah. Pernah ngitungin gak berapa? Gak pernah ya. Saya ngitungin Bu 11. Ya Allah, saya bilang 11 biji. Saya mau gini bilang nambah, yang antri masih panjang ya Bu ya, malu juga kita Bu ya. Tapi percayalah bahwa itu adalah kambing guling ternikmat yang bisa kita nikmati. Ya Bu ya. Itu adalah kambing guling ternikmat yang bisa kita nikmati. Sekiranya ibu-ibu nih ternyata misalnya ada uang di rumah. Ibu tinggal bilang ke chefnya, "Chef, bisa nggak diantar sore?" Bisa Bu. Ibu pesan hari itu, sore diantar bisa nggak? Bisa. Ibu punya siapin 3 juta sampai 3,5 tuh. Chef, nanti sore antar ke rumah ya. Ini cocok banget ini. Diantar ceritanya. Di rumah ibu cuma 5 orang nih. Kambing yang segede itu. Yang saat di acara akikah tadi nikmat. Enak banget. Kalau udah sampai rumah dengan porsi segede gitu, enak atau enak? Nah, itulah dunia.
Itulah dunia. Jadi nikmatnya dunia itu akan dirasakan gede banget nikmat itu kalau di awal dan tidak berlebihan, Bu. Itu saking nikmatnya kambing guling yang ada di acara akikah. Kalau nyangkut kita keluarin, kita panasin. Ya. Ya Bu ya, saking apa? Saking ya enggak juga dipanasin Ustaznya. Enggak, ini saking nikmat yang gambarin dia, Masya Allah. Itulah dunia, Bunda. Itulah dunia. Dan Allah ngajarin kita menjadi orang-orang yang qanaah saat Ramadan. Menjadi orang yang qanaah saat Ramadan. Nih, coba makan dulu satu. Udah selesai gitu loh. Nafsunya itu udah reda gitu. Terus gimana dengan sisanya? Dibuang. Kenapa sampai dibuang? Karena dorongan nafsu. Makanya pulang dari sini nanti kalau beli takjil, ya bukan juga satu bungkus, yang enggak juga satu sih, Pok. Ya maksudnya sama sebelahnya enggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau sudah sampai berlebihan, biasanya akan terbuang. Dan ibu bayangin aja kalau pas mau nambah, stop aja dulu, satu makan, habis itu diamin aja lama. Wah, nikmat betul itu. Tapi kalau udah kali kedua, ketiga, apalagi banyak, itu bukan tambah enak, tapi turun kenikmatannya. Itulah dunia. Dan di puasa itu diajarin, ya, supaya menjadi orang-orang yang qanaah, merasa cukup. Yang ketiga, takwa itu apa waunya? Waunya adalah waro'. Waunya apa? Waro'. Apa waro'? Waro' itu hati-hati. Waro' itu apa? Hati-hati. Maksudnya apa Ustaz hati-hati? Hati-hati dari makanan, minuman, pakaian, dan semuanya itu dari yang haram. Ya, dari yang haram. Baik cara mendapatkannya ataupun waktu mendapatkannya. Baik cara mendapatkannya ataupun waktu mendapatkannya. Contoh, misalnya ini pada puasa Bu ya. Ini yang puasa tolong angkat tangan siapa yang mau saya traktir makan siang hari ini. Ya, kalau gini saya berani Bu. Kalau pas enggak Ramadan saya nggak berani Bu. Banyak kayak gini coba. Apalagi kalau makannya agak di atas ini Bu ya. Insyaallah. Yang udah berubah nama lagi Bu ya. Kemarin cobek apa? Kemarin itu apa? Cobek apa? Sebelumnya? Ya cobek ya, warung cobek ya atau apalah. Sekarang kan udah ganti lagi nih Bu ya. Baik. Nah jemaah sekalian, ada yang mau ditraktir nanti makan siang? Nggak ada? Makasih banyak loh Bu ya. Alhamdulillah ya. Kalau buka boleh, nggak boleh. Ini saya maunya nawarinya makan siang. Nggak ada yang berani kan? Kenapa? Puasa Ustaz. Padahal yang ada di atas itu insya Allah halal. Ya Bu ya. Tapi kenapa Ibu nggak mau? Karena lagi puasa. Ditawarin nih siang-siang, Bu, ayo Bu nih Bu, es teler. Enggak, lagi puasa. Ada ayam geprek nih Bu, ayam geprek Bu. Enggak, lagi puasa. Bu, kambing guling. Wah, udah mulai nih, agak beda nih tawarannya. Enggak, asal lagi puasa. Tuh. Padahal dari mulai ayam geprek, es teler, Ibu ya, termasuk kambing guling, itu halal enggak? Halal. Tapi kenapa kita nolak? Karena kita paham ini belum waktunya. Nah, maksudnya apa di luar Ramadan? Harusnya gini Bu. Yang halal aja kita tolak karena memang belum haknya, belum waktunya, apalagi di luar Ramadan ketika ditawarin sama investasi yang gak jelas ya Bu ya. Ayo Bu, ditaruh di tempat kami 500 jadi 600 dalam seminggu. Ayo Bu, taruh aja darinya 50 juta, nanti seminggu udah jadi 60 juta misalnya. Nah kita mau kemudian merasa tertarik, ini namanya orang yang gak hati-hati. Padahal ada satu kaidah. Apapun jenis kerjasamanya yang menawarkan pasti untung itu riba. Pasti untung. Itu nggak boleh. Yang boleh itu kalau mau kerjasama, Ibu taruh modal di tempat saya. Nanti karena Ibu yang pemodal, saya yang pengelola, Ibu dapat keuntungan 30, nanti saya yang 70. Wajar nggak? Ya wajar. Karena dia yang ngelola. Lah Ibu kan tinggal duduk di rumah. 30% dari 100 juta kan gede Bu ya. Ibu ya 30% dari 100 juta kan gede itu kalau ternyata untung. Tapi Bu, kalau ternyata kita merugi dan itu karena kesalahan kami nih, karena mungkin salah manajemen dan sebagainya, uang Ibu tetap utuh, nanti kita kembalikan. Tapi kalau memang ini kami sudah menjalankan prosedur dengan baik, karyawan juga bagus semuanya, tapi ternyata merugi, nanti mohon maaf nanti kita dananya Ibu sekian dan sisanya udah anggap aja nggak ada gitu. Nah kayak gitu bagus Bu, kayak gini bagus. Jadi berani untung, berani rugi, itu kerjasama. Tapi kalau misalnya nih ada yang datang ujuk-ujuk nawarin ke Ibu, Bu ayo Bu taruh tempat saya, pokoknya pasti untung, pasti nggak usah diterima. Gak usah diterima. Kenapa? Karena bisnis itu kadang naik, kadang turun. Jadi kalau sampai menjanjikan keuntungan tuh
nggak boleh diikuti. Bisa jadi riba nanti di dalamnya ya. Baik. Nah jamaah sekalian, Ustadz kita mah kayaknya nggak ada deh yang nerimain yang haram-haram. Baik. Sekarang antara yang halal dengan yang haram tuh ada yang namanya apa? Apa Bu? Ini kan halal nih, ini haram. Nah tengah-tengahnya apa? Syubhat. Syubhat itu kayak mana? Saya sering dengar. Syubhat itu apa? Syubhat itu gini Bu gambarannya. Dibilang halal, kayaknya haram. Dibilang haram, tapi kayaknya halal. Itu namanya apa? Syubhat. Gambarannya gimana Ustadz biar lebih jelas? Ada penjual mangga. Udah ditulis 1 kilo 30. Ujuk-ujuk ibu datang. Berapa mas? 30 Bu. 10 ya? 10 kilo Bu. Enggak 10 ribu ya sekilo. Ya Allah. 30 ke 10 ribu itu jauh Bu. Jauh. Udah mas 15 aja sudah ya. Bu belum dapat Bu modalnya. Berapa sih modalnya? Ini kalau kita hitung modal 24 Bu. Udah saya beli 24 aja ya. Ya Allah. Akhirnya nih karena nggak mau ribut si abang-abang penjual mangga ini ya. Dibungkusin dulu ambil aja lah Bu. Dia bilang ambil aja lah Bu dengan mukanya masam. Terus ibu berhasil tuh akhirnya mangga tadi yang tadinya 30 jadi 24. Ibu bahagia kan bisa nawar itu. Turun 6.000 lumayan loh Bu. Tapi dia ngasihnya dengan muka masam. Itu gak bisa kita bilang haram karena ibu sudah bayar. Nah Bu ya. Ini mangga ini gak bisa dibilang haram. Orang saya udah bayar kok. Orang dia aja ngasih. Betul. Itu memang gak haram. Tapi syubhat. Tapi kalau sampai yang ngejual bilang kayak gini, alah Bu, sebenarnya saya nggak ridho loh Bu. Tapi sudah daripada ribut, udah ambil aja lah. Tuh. Dia sampai mengucapkan kata nggak ridho, terus ibu tetap bayar. Ini walaupun ibu sudah bayar ini, status mangganya apa? Haram. Kenapa? Karena rukun jual beli itu salah satunya antarodin harus sama-sama ridho. Gitu Bu. Nah kita ini rasa-rasanya bunda, saya yakin husnudzon sama Allah bahwa para bunda dan juga ayah yang ada di rumah itu gak ada yang ngambil harta dari cara yang haram tuh gak ada insya Allah. Cuman boleh jadi kerjaannya halal, tapi cara kita mendapatkan makanan, minuman, pakaian itu dengan cara-cara yang seperti ini. Bisa jadi gak haram Ustaz, tapi bisa jadi syubhat. Misalnya ini kan udah mau Lebaran ya Bu ya. Ya masih 24 hari lagi lah Bu ya, insyaallah Bu ya. Nanti kita lebaran insyaallah Bu ya. Biasa kan sudah ada Ustaz di grup open PO nah Bun. Yeah. Baju kapelannya ayah bunda. Iya gitu ya. Gak apa-apa Bu, namanya juga menyebut rezeki toh juga halal. Open PO ceritanya nih. Ditawarin di situ 3,5 baju itu 350.000. Tapi kalau mau couple misalnya untuk 4 orang anak itu misalnya 1 juta. Ya, hitungannya taruhlah 250.000 ya kan. Misalnya contoh aja. Udah nih di Japri 700 ya. Ya Allah, ditawar 700. Kebayang gak? Dari 1 juta ditawar 700. Kata yang penjual, aduh modalnya ini belum dapet deh. Berapa sih modalnya? 7,5. Udah 7,5 aja lah. Kita udah tetangga udah lama. Kayak gak kenal aja kita. Nah cocok sih ini. Si tetangga ini Bu gak mau ribut. Ya Bu ya. Dan ada gak yang curhat? Ada Ustaz. Saya pernah jual beli kayak itu gimana ya? Ibu ngerasa ridho gak? Kalau ridho dibilang gak ridho. Iya dibilang ridho juga. Iya juga. Gimana ya? Sebel betul Ustaz. Saya takutnya itu punya hubungan yang kurang baik dengan tetangga. Saya kasih harga modal. Sebenarnya si ibu ini bukan ngejual harga modal. Harga rugi sudah. Dia komunikasi dengan penjual. Ya Bu ya. Terus dia nungguin. Terus mungkin boleh jadi dia bayar pengirimannya. Ya Allah. Habisin pulsa, nunggu waktu dan sebagainya. Yang harusnya dia kondangan gak jadi kondangan gara-gara nungguin barang yang akan dikirim tuh. Itu zalim sebenarnya. Tapi saya gak mau ribut. Nah, akhirnya kita dapat harga 750 buat kapelan sekeluarga. Ini baju ini sekalipun tidak haram. Jadinya apa? Syubhat. Biasanya kata Imam Hasan Al-Basri, baju yang syubhat itu susah dibawa untuk melakukan kebaikan. Dibawa pengajian tidur. Bu ya. Ngaji paling depan gak masuk. Dibawa sholat nguap. Ibu ya. Dibawa baca Quran, Qurannya tahamburan huruf-hurufnya. Bu, sampai gini-gini kita baca Quran gitu. Bukan gak bawa kacamata, ngantuknya itu gak bisa dikalahin. Ya, baru berniat banget membaca Quran, pakai baju yang syubhat tadi, baru ngambil Quran, Al-Quran dan terjemahnya.
Belum dibaca belum dibaca, udah kesurupan duluan ya. Nah itu biasanya buah dari baju yang syubhat. Apalagi yang haram. Yang haram tuh lebih sadis lagi bu. Kayak tadi itu yang menjual mangga dia bilang sebenarnya bu nggak ridho saya bu, cuman dulu ambil aja lah bu. Kita bayar, dia ngambil uangnya, kita ambil mangganya. Nah ini kan jadi haram nih bu ya. Jadi haram karena nggak ada ridho dari penjual. Nabi SAW itu pernah lewat dengan para sahabat. Yatilu alaihi safar. Ada seorang itu yang nampak habis melakukan perjalanan jauh. Habis melakukan perjalanan jauh. Dari mana kelihatannya? Ash'atha aghbaro. Rambutnya penuh dengan debu, mukanya kusam. Saking jauhnya melakukan perjalanan. Maksud Nabi itu pengen bilangin, sahabat lihat nih orang. Dia musafir loh. Kalau dia doa pasti dikabuli. Ibu gak usah kayak gitu gambarnya. Ibu pergi ke Samarinda. Sampai Samarinda adzan duhur. Ibu sholat duhur 2 rakaat. Karena memang boleh di qashar. Habis sholat duhur sambung sholat asar 2 rakaat. Nah habis sholat asar ibu doa yang banyak di situ. Harusnya makbul. Harusnya. Karena memang ibu lagi safar. Itu baru sampai Samarinda. Dan Nabi menggambarkan orang ini. Mukanya kusam. Rambutnya penuh dengan debu. Saking jauhnya orang habis melakukan perjalanan. Yang kedua kata Nabi, wa yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Syarat yang kedua sudah dipenuhi, yaitu angkat tangan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Nabi menyebutkan innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu pemalu dan maha karim, mulia. Malunya sama siapa? Sama seorang hamba yang angkat tangan. Terus ketika turun nggak dikabulin. Bu, Allah nggak sungkan betul kalau melihat ada orang angkat tangan tuh bu. Ibu kalau angkat tangan kayak gini malam-malam gitu ya, minta ya Allah sambil nangis misalnya. Kalau ibu turun dan kemudian gak dikabulin, Allah tuh merasa malu dan sungkan betul ngelihat orang yang angkat tangan terus gak dikabulin. Kata Nabi, ini harusnya dikabulin nih. Wa yaqulu ya Rabb ya Rabb. Dia bukan cuma ngangkat tangan tapi dia bilang ya Allah gitu. 3 syarat untuk dikabulkan doanya itu sudah ditunaikan. Dia musafir, dia ngangkat tangan, dan dia menyuruh nama Allah. Wa mat'amuhu haram, tapi masalahnya kata Nabi, dia makan dari makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dia kenakan juga dari pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, dan dia memenuhi semua kebutuhannya dengan yang haram. Dan Nabi menutupnya dengan mengatakan fa anna yustajaba lahu, kalau begitu bagaimana doanya akan dikabulkan. Tuh. Jadi ternyata yang haram ini bukan hanya sebatas mengganggu ibadah, tapi boleh jadi menjadi penghalang dari pengabulan doa. Jadi pas lagi bunda mungkin dulu udah lama banget doa tapi belum dikabulin, coba dicek-cek. Mungkin baju yang bunda pakai, baju kredit yang belum lunas, belum lunas ya. Baju udah mau kredit, nawarnya sadis. Nah itu bisa jadi, ya udah mau kredit, ya. Nawarnya juga nggak tanggung-tanggung. Berapa nih po? 3,5, 150 ya. Allahu Rabbi. Kalau saya yang jualan, saya gulung tikar langsung. Serius, gulung tikar. Saya kalau ada yang nawar sampai segitunya. Nah, baju yang kayak gini, yang syubhat aja bisa menghalangi kita dari kebaikan, apalagi baju itu haram. Yang parahnya lagi, kita beli mangga. Mangga ini statusnya sudah haram nih bu, karena penjualnya bilang gak ridho. Dibawa ke rumah, kita kasih anak kita yang lagi ngafal Quran. Kita kasih ibu kita yang lagi sakit, lagi minta doa kesembuhan. Gak nyambung. Ya Allah, titipi kami anak-anak yang soleh dan soleha. Kata malaikat Israel, kucabut aja kain orang nyawanya gitu ya. Jangan, belum waktunya. Nah jamaah sekarang itu bikin gemes malaikat gitu. Bikin gemes malaikat. Gak boleh bu. Ini gak boleh. Nawar terlalu sadis gak boleh. Syukur-syukur ibu kayak gini. Berapa nih po? 250. 230 ya, boleh nggak? Boleh nggak apa-apa, ambil aja 230. Tapi tetap kita bayarin 250. Oh, angsulnya nggak usah diangsul, ambil aja. Cakep nih bu. Sudah mah dia bahagia, kita juga bahagia. Dia dapat kelebihan bahasa kitanya ini, kita sudah bisa berbagi 20.000 sama penjual gitu. Ini kan wajah budak kan wajah-wajah bingung cara ngabisin duit kan. Nah, gitu aja bu cara ngabisin duitnya. Pas belanja tawar boleh, tapi uang kembalinya kasih aja ke dia lagi. Ya bu ya. Nah, jadi yang nggak usah bingung. Ibu-ibu kan udah kelihatan pada taraf belanja nggak pakai ngeliat harga bu ya. Ngeri pokoknya ibu-ibu BDS satu ini. Baju tuh gini aja bu, cocok langsung keranjang.
Pas pulang langsung stroke gitu ya, langsung jalannya agak beda gitu ya, kaget sama harganya sendiri ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya warok. Hati-hati Bu ya, hati-hati termasuk saat puasa. Nih, yang suka bawa kresek, bawa kompe ya Bu ya, pas lagi buka puasa, tolong-tolong. Panitia terutama ya, panitia. Enggak, kalau di sini enggak Bu, enggak. Di tempat lain Bu ya. Kalau sampai pas lagi dibagi ini yang enak-enak udah disisi-sisihin. Nah, hati-hati itu. Syubhat ya. Apa? Syubhat, dibilang haram tapi orangnya udah ngasih. Ya Bu ya. Dibilang halal tapi kita ngambil duluan, curi star, enggak boleh. Udah bagiin aja sesuai gitu kan. Ini enggak ya, otak-otak yang isi udang digeser ya Bu ya. Yang enggak ada isinya baru dikasih orangnya. Jangan Bu. Bagilah, bagi dulu. Enggak usah bawa kompe, ya enggak usah. Makan aja seadanya di situ. Kalau memang ibu suka ambil satu kan, kalau ada 20 kan jadi 20 Bu ya. Satu. Sampai ujung juga 20 juga ujung-ujungnya. Udah enggak usah berlebihan, ya enggak usah berlebihan. Khawatir Bu, ibu yang bawa pulang nih. Bu, banyak amat ini sisa tadi, bukan sisa Bu, ibu nyisihin dari awal ya. Kalau sisa tuh memang benar sudah nggak ada, anak-anak sudah kenyang, bapak-bapak yang buka puasa juga udah kecukupi semuanya, masih ada nih sisa-sisa 6 biji, 5 biji. Nah, kamu ambil aja 2, aku bawa 1 ya, itu boleh. Tapi kalau misalnya ibu pulang bawa 20, itu bisa dipanasin besok ibu jualan, ya. Jangan Bu ya, takutnya syubhat. Itu yang namanya warok. Nah, terakhir iya. Apa yaknya? Yaknya yakin. Ya, yakin. Nah, di puasa Allah ngajarin kita Bu menjadi orang-orang yang yakin. Yakin atas apa Ustaz? Yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui. Dan yang kedua, yakin bahwa semua ketentuan Allah itu pasti baik. Yang pertama apa Bu? Yakin bahwa Allah mengetahui. Yang kedua, yakin bahwa Allah, apapun ketentuan Allah itu pasti baik. Pas puasa Bu, seolah-olah Allah itu deket banget sama kita. Bener gak Bu? Ibu pas mau makan aja Bu, sebenarnya ibu pulang dari sini makan juga di dalam gak ada masalah ya kan, tapi malunya gimana gitu ya, mau nyoba ngebatalin itu kayaknya Allah tuh deket banget Bu. Itu pas Ramadan, di luar Ramadan jauh Allah gitu ya. Pas Ramadan tuh kayaknya ngerasa deket banget, bahkan pas mau melakukan keburukan aja kita tahan-tahan ya Win. Mau ngomongin orang juga Allah melihat, ya Allah Engkau Maha melihat. Pas lagi mau nyaci maki orang juga, ya Allah Engkau melihat. Itu pas lagi Ramadan aja Bu ya. Pas luar Ramadan udah agak lain lagi memang. Nah, jadi di Ramadan itu diajarin hari-hari, dikondisikan kita menjadi orang yang baik dan merasa yakin bahwa Allah selalu melihat, mengawasi. Dan yang kedua, yakin bahwa semua ketentuan Allah itu pasti baik. Gini Bunda. Takdir yang kita kenal sebagai kodok dan kodar itu Bu. Yang berat dari takdir itu bukan mengimani Bu. Takdir itu, yang berat dari takdir itu bukan mengimaninya, tapi menerimakannya. Saya ulangi ya. Takdir itu yang berat apanya Bu? Menerimakannya. Bukan meyakininya. Kalau yakin, saya yakin Bu. Misalnya nih, ibu percaya bahwa kita wajib beriman kepada takdir? Saya. Ibu yakin semua ketentuan Allah itu pasti baik? Yakin. Ibu yakin semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendaknya Allah? Yakin. Meninggal anaknya. Ya karena jalan di bawah sama pamannya misalnya, ternyata jatuh dari motor meninggal. Dikasih kabar nih, Bu, anak ibu jatuh terus meninggal. Loh kok bisa? Itu sih gara-gara pamannya nih sore-sore ngejak jalan bla 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 bla, panjang betul. Padahal kalau ditanya, Bu sabar Bu ya, ini sudah menjadi ketentuan. Iya, aku tahu takdir. Coba kalau nggak pergi, itu nggak bisa menerima. Padahal takdir itu memang yang berat bukan mengimaninya Bu. Kalau beriman kita beriman sama takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Tapi buat menerimakannya belum tentu. Maka yang diminta dalam syariat kita itu masalah takdir itu bukan cuma diimani tapi diterimakan. Contoh lain misalnya Bu, kalau orang itu yakin bahwa takdir itu mau yang baik ataupun yang buruk itu adalah ketentuan Allah, dia tidak akan pernah menyalahkan keadaan, gak pernah menyalahkan orang, gak pernah. Anaknya jatuh dari sepeda, Bu ada jatuh, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat datang, ya Rasulullah, kalau bukan paman saya bla bla bla, panjang betul. Kata Nabi apa? Sudah terjadi, sudah. Katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu aja.
Katakan ini sudah menjadi takdirnya Allah, dan apa yang Allah mau itu pasti kejadian. Kalau Allah nggak mau, nggak bakal kejadian. Ada orang ketabrak, gede, meninggal. Pertanyaan saya, dia meninggal gara-gara ketabrak atau memang takdirnya harus meninggal? Takdirnya, Bu. Cuman kan kita ini, kalau itu keluarga kita, kok bisa sih ketabrak? Kok bisa sih mobilnya nggak ngelihat, Kak? Bla 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 bla. Coba kalau nggak ketabrak nggak meninggal. Gak usah nunggu ditabrak, Bu. Gak usah nunggu ketabrak. Ibu pernah nonton film azab itu Indonesia? Kena donat aja langsung di opname, ya. Donat jatuh nih dari keranjangnya orang, bus kena muka dia, langsung opname, ya. Perbannya segede gitu ya, langsung. Apalagi film India, nggak ada obat memang kalau India itu, ya. Ibu misalnya kedorong aja, Bu, itu bisa 50 meter jauhnya. Didorong gitu, Bu, itu gulung sampai 50 meter gitu ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih kalau sudah percaya bahwa takdir Allah itu pasti baik dan itu terjadi karena memang Allah menghendaki. Saat dia tertabrak kemudian dia meninggal, kita cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak butuh jatuh, gak butuh ketabrak. Ada nggak orang duduk-duduk di sofa meninggal? Ada. Pulang olahraga meninggal ada nggak? Ada. Kan termasuk siang nanti kan datang ngisi di RSKD, mulai kajian rutin kita alihkan. Driver ambulannya cerita, Ustaz, saya itu berapa kali Ustaz nemuin, itu kan tadi Ustaz cerita masalah takdir. Iya, saya itu berapa kali Ustaz. Ini keluarganya sudah kumpul semua, mau jemput, saking bahagianya mau pulang. Nah kan saya driver nih kan, driver. Itu dia karena pakai ambulan gitu ya, bukan pakai ambulan kena mayat gitu, bukan, dia pakai ambulan diantar pulangnya. Seger Ustaz, seger. Kita udah bahagia betul, keluarnya udah bahagia, akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Tengah jalan meninggal. Terus ada tuh keluarga yang ngomel-ngomel, ini bawa mobilnya lambat. Ya Allah, kita sudah ngidupin sirene Ustaz. Itu gimana kurang lambat atau gimana? Nah itulah takdir tuh gitu, Bu. Gak ada urusan misalnya dia kan harusnya kan bisa lebih cepat. Bukan masalah dia lebih cepat atau enggak. Bahkan sekalipun dia belum keluar dari rumah sakit, bisa gak meninggal? Bisa. Atau sampai rumah nih ceritanya, bisa gak meninggalnya di rumah? Bisa kalau memang sudah takdirnya. Jadi mulai hari ini pada bunda, kalau puasanya baik, keluar dari Ramadan, apapun yang sampai ke bunda, Bu, ibu dicaci maki loh Bu sama orang, ya udah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini sudah menjadi ketentuannya Allah. Kalau memang Allah mau pasti kejadian sudah. Makanya orang-orang yang yakin itu, orang yang yakin itu nggak pernah sakit hati, Bu. Diomongin sama orang. Kenapa? Karena saya pernah menyampaikan dulu, pujian, cacian, sama apa? Ember jatuh. Masih ingat gak, Bu? Pokoknya gak usah ditanya. Semua ilmu yang Ustaz sampaikan semuanya di luar kepala. Di luar. Tinggal digoyang sedikit juga masuk lagi itu ilmu ya. Tinggal Ustaz goyang sedikit aja Ustaz, masuk lagi ilmunya. Nah, para bunda, saya pernah menyampaikan 3 ini. Pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama, Bu. Sama apanya Ustaz? Sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Paham ya? Nah, jadikan status, jadikan quotes of the day ya. Status hari ini. Nah, pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Pujian suara bukan? Suara. Cacian, ember jatuh, suara juga. Ustaz, tapi kan orang mana ada ya marah gara-gara ember jatuh? Ada, Bu. Ada. Ember jatuh, dia lagi sakit gigi, ngamuk dia. Itu siapa yang mainin ember? Padahal ember jatuh sendiri sebenarnya ya. Ada. Ustaz, mana ada orang tuh kalau dipuji marah? Ada. Bu, Masya Allah Bu ya, Ibu rajin banget sedekahnya. Iya tahu aku pelit, baru kali ini kan aku sedekah. Iya tahu aja aku ini. Coba dipuji ngamuk Bu, ada nggak? Ada. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa orang tuh kalau marah, kalau dicaci marah, kalau dipuji bahagia. Enggak juga. Sebagian orang bahkan ada yang dicaci biasa aja. Ada orang yang dipuji justru malah marah. Ada seorang dengar suara ember jatuh marah juga. Jadi patokannya apapun yang sampai ke telinga kita itu sudah menjadi takdirnya Allah. Bu, ibu dicaci maki loh, nggak apa-apa. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Dan sebagai penutup para bunda yang salihah, ada namanya Syekh Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama benar. Dia punya murid.
Suatu hari muridnya datang, "Wahai imam, wahai guru, kenapa engkau dikatakan demikian?" Maksudnya gimana? Engkau dikatakan bodoh, engkau dikatakan pembohong, engkau dikatakan orang yang gak ngerti apa-apa tapi berani ngajarin agama. Fudail bin Iyad tidak marah dan tidak mengatakan betul gitu ya, enggak juga. Biasa aja. Langsung ambil wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, kemudian doa. Nah saking khusyuknya doa, dia nggak sadar muridnya masih di belakang. Ketika mengangkat tangan, nah doanya ini sampai ke kita hari ini. Maka boleh Bunda catat, boleh Bunda amalkan juga boleh. Bahasa Indonesia aja ya. Ketika beliau mengangkat tangan, dia doa kayak gini nih. Dia dicatat sama muridnya. Ya Allah, jika sekiranya tuduhan-tuduhan itu benar adanya, bodoh itu ada pada diri saya, pembohong itu ada pada diri saya, tidak mengerti agama juga ada pada diri saya, maka ya Allah ampuni saya. Dan ya Allah, sekiranya tuduhan-tuduhan itu tidak benar adanya, maka ya Allah kiranya engkau berkenan mengampuni dia. Gak ada tuh nyangkut-nyangkut di hati tuh. Coba aja praktekin. Ya Allah, sekiranya tuduhan-tuduhan itu benar, maka ya Allah maafkan saya. Tapi ya Allah, sekiranya tuduhan-tuduhan itu gak benar, maka ya Allah berkenan kiranya engkau mengampuni dia. Gak ada nyangkut di hati tuh Bu. Ya los gitu aja gitu. Los gitu aja. Paham di sini ya? Coba Bunda praktekin. Kalau ada orang yang caci maki Bunda, ada orang yang gak senang sama Bunda karena mungkin Bunda disebut sebagai wanita bla 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 bla, bilang aja, ya Allah, kalau memang itu benar, saya ini sebagai wanita yang jahat, wanita yang buruk, ya Allah, ampuni saya. Dan kalau ternyata tuduhan itu gak benar, maka ya Allah berkenan kiranya engkau ampuni dia. Gak ada tuh nyangkut di sini. Kalau yang nyangkut tuh kayak gini Bu doanya, ya Allah, sekiranya tuduhan itu benar, ampuni saya. Kalau tuduhan itu tidak benar, azab dia ya Allah dengan azab yang sangat pedih. Wih, ngerinya ini doa ya, nggak kayak gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah kembali lagi bahwa puasa itu tujuannya apa Bu? Menjadi orang yang bertakwa. Nah supaya keluar dari Ramadan itu kita punya gelar takwa betulan, maka dilatihnya bukan sehari 2 hari, tapi sebulan full. Melakukan amal kebaikan, apapun kebaikannya, kalau sudah jadi kebiasaan, maka tawadi itu akan hadir. Biasanya yang norak-norak itu kalau memang baru di awal. Pertama kali berbagi Jumat berkah, itu mungkin masih pamer-pameran, foto-foto sana sini gitu kan, videoin. Tapi kalau sudah jadi rutinitas mingguan, rasa-rasanya biasa aja tuh, paling foto sekali buat laporan ya. Kayak gitu kan ya? Sama dengan amal kebaikan apapun. Kalau sudah menjadi kebiasaan, perasaan tawadi itu akan hadir. Punya perasaan bangga dan sebagainya itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, menjadi pribadi yang qanaah. Dan qanaah itu diajari bukan sehari 2 hari. Kalau misalnya kita masih buang-buang makanan di 5 hari pertama, itu masih wajar Bu. Mungkin karena masih bisa belum mengontrol lapar mata tadi ya. Tapi kalau ternyata sampai akhir Ramadan masih kayak gitu juga, banyak makanan yang dibuang, nah berarti memang kita nggak berhasil di sini. Yang ketiga, menjadi pribadi yang warok, hati-hati. Jadi kalau pas lagi ada orang masuk ke Ramadan gak puasa, gak sholat, gak baca Quran, gak mau sedekah, gak mau berbagi takjil, maka di luar Ramadan jangan harap dia bisa melakukan 5 hal ini. Jangan harap. Nah yang keempat, menjadi orang-orang yang yakin. Diajarin gak Ustaz? Yakin itu di dalam puasa diajarin Bu. Buktinya Bunda gak ada yang berani buka saat lagi puasa. Buktinya Bunda gak ada yang mau melakukan keburukan karena Bunda lagi puasa. Yakin banget Ustaz, Allah ngeliatin. Kalau malam kan mungkin gelap ya. Coba ya kayak gibah malam hari yang ngomongin orang habis tarawih misalnya gitu ya. Makanya malam sama siang beda. Sama aja Bu, Allah ngeliat. Bahkan ketika kita bersembunyi di tempat yang paling gelap sekalipun Allah tahu gitu ya. Nah maka mudah-mudahan semangat Ramadan ini sampai akhir ya Bu ya. Jadi gimana Ustaz? Kalau kita nggak naikin, nanti khawatir di akhir juga loyo juga. Gini Bu, Bunda hari ini membaca 1 ayat aja dari Al-Quran sampai ujung Ramadan, kelihatannya sama aja Bu ya. Allah Ustaz nggak ada peningkatan Bu. Kenapa? Jadi saat kita nih istiqomah sehari 1 ayat, tapi nggak usah alif lam mim juga langsung sadaqallah ya. Dilanjutin lah kalau cuma alif lam mim, yasin dan sebagainya, lanjutin 1 ayat lagi. Nah 1 ayat 1 hari itu sampai hari ke-30 bahkan cuma 1 ayat, itu bukan stabil Bu, tapi gini Bu, naik Bu. Loh kok bisa naik Ustaz?
Dari mana? Dari nilai istiqomahnya. Paham ya? Karena ada orang di awal satu ayat ke sana setengah ayat, habis itu nggak ada, hilang gitu ya. Kalau di awal satu juz, setelah itu mungkin satu halaman masih oke. Yang parah itu tadi di awal kayak gini, di ujung kayak gini. Jangan, nggak apa-apa Bu Ustaz, saya mah cuma bisa istighfar sehari 100 misalnya, nggak apa-apa. Nggak usah dinaikin, nggak apa, tapi stabil 100. Makanya ada ungkapan Nabi bersabda ya, Nabi menyampaikan gini, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi terus menerus. Gitu Bu ya. Nanti di ujung-ujung Ramadan baru gaskan lagi. Sayanya Ustaz kayaknya masih ada perasaan riya di dalam beramal. Berapa emang sedekahnya? 50 tambah 100. Nanti tinggal sisa 10 hari nih yang 100, nanti lama-kelamaan jadi kebiasaan. Ustaz saya kalau pas berbagi takjil itu suka ada perasaan bangga Ustaz. Apa kemarin Ustaz OTOT 10 ganti nasi bakar ya, atau nasi padang misalnya gitu ya, 20 kotak sekalian ya, sekali itu ngirim 20. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan, perasaan ria terus lebih baik dari orang lain gitu ya, pengen dipuji itu nanti hilang dengan sendirinya ya, sampai nanti akhir Ramadan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat para bunda salihah semuanya. Kalau ada yang bertanyakan dipersilakan. Saya kembalikan dulu ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan pernah dulu Ustaz ngajarkan kalau kita mau tidur malam, kita mendoakan, mengamalkan doa supaya orang itu memaafkan kesalahan kita, dan kita minta sama Allah dibukakan pintu hati kita memaafkan kesalahan orang. Tapi tadi malam saya dengar ceramah Ustaz, dia bilang kita kalau punya kesalahan sama orang, kita disuruh salat sunat tobat untuk dia, itu gimana? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Menjadi amalan utama yang berkesempatan orang itu mati dalam keadaan syahid sekalipun berada di atas tempat tidurnya adalah dia yang berkenan memaafkan kesalahan saudaranya sebelum dia tidur. Pokoknya ya Allah, gak ada perasaan dendam, benci, dengki sama saudara saya. Dia memang salah, ya Allah saya maafkan dia. Ini punya kesempatan peluang mati dalam keadaan syahid. Baik. Adapun kalau kita sudah terlanjur membicarakan orang, berbuat salah kepada orang, dan kemarin kan kita sudah bahas, kalau misalnya kesalahan ini biar agak menyeluruh ya, kalau kita ngomongin dia keburukannya, dan kalau kita minta maaf justru makin gede masalahnya, gak usah minta maaf. Yang bisa kita lakukan apa? Pertama, mohon ampun dulu kepada Allah karena menggunakan lisan tidak pada mestinya. Yang kedua, kita bicarain kebaikan-kebaikannya di tempat kita membicarakan keburukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersedekah atas nama dia. Bersedekah Bu. Misalnya mau berbagi puasa, tapi saya niatkan ya Allah buat dia tuh. Gitu ya. Itu namanya sedekah atas nama dia. Tapi kalau berkenaan dengan fitnah, enggak bisa dengan itu. Enggak bisa dengan mohon ampun terus kemudian membicarakan kebaikan terus bersedekah. Belum cukup. Harus ditambah satu lagi, minta ridho dan klarifikasi. Maaf ya Pok, kemarin aku salah ngomong, aku salah ngasih informasi, bukan dia loh yang bla bla bla. Cerita panjang di depan ibu-ibunya yang ibu pernah ngomong di situ. Nah, minta maaf betulan tuh. Tapi kalau bukan fitnah, ya biasa kepleset ngomong gue ya. Itu kayaknya sih ya. Ya biasalah si Ibu Anu kalau memang kalau pengajian mana pernah nyambung baju atas sampai bawah itu. Dari mulai dalaman jilbab warna merah, jilbabnya hijau, bajunya ungu, apalagi coba kaos kakinya kiri kanan beda sebelah itu warnanya. Nah itu kadang ada aja kepancing gitu ya, kepancing ngomong tuh gitu ya, kepancing. Nah, ibu kalau sampein Bu ribut Bu, kamu tega ya, kita loh sudah pengajian 10 tahun berjalan bersama. Waduh, drama panjang ujung-ujungnya. Nah
Ustadz, tadi pertanyaannya gimana Ustadz kalau kita sholat taubat atas dia? Nah, sampai di sini saya juga tidak menyalahkan Ustadz karena saya juga belum nyampe ilmunya ke situ. Yang saya ketahui dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya misalnya, atau dari satu kitab ada namanya Syajaratul Ma'arif yang disusun oleh Syekh Abdul Salam. Beliau menyampaikan bahwa cara kita untuk meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti perasaannya, pernah kita omongin gitu kan dengan omongan-omongan yang buruk, itu tadi Bu. Yang pertama kita bicarakan yang baik-baik di tempat itu. Yang pertama taubat dulu, yang kedua bicarakan yang baik-baik di tempat kita pernah membicarakan keburukannya, dan yang ketiga bisa bersedekah atas nama dia. Nah, kalau sholat taubat untuk dia itu saya belum tahu. Ya Bunda ya. Nah, kalau memang mau dijalanin yang tadi saya sampaikan, karena ini ada landasannya. Tapi kalau Ustaz udah menyampaikan, misalnya kata ulama ini ya silakan aja diamalkan. Tapi sejauh ini saya belum tahu yang itu. Ya Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya ada ya silakan. Gimana kiat-kiat biar istiqomah bagi kita yang jualan ini Ustaz, jualan di bulan Ramadan ini, karena tambah mau lebaran tambah banyak orderan. Baik. Itu aja Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suatu hari ini kita bisa menemukan hadis ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi gini Bu ceritanya. Nabi duduk sama sahabat nih. Ada pemuda lewat depan Nabi. Bukan berarti lewat depan Nabi kayak gini Bu, nggak sopan itu namanya. Maksudnya dia itu pergi gitu. Jadi lewat di depan Nabi dan sahabat, kemudian sahabat kasakusuk. Coba lihat tuh. Nabinya masih hidup, dia malah pergi gitu ya. Nabinya lo masih ada, dia malah milih kerja. Kata Nabi, siapa itu? Saya wahai Rasul, kenapa? Dia loh, engkau lo masih di sini, tapi dia tidak ikut bergabung di sini. Apa kata Nabi? Kalian mulia di dekat dengan aku. Kenapa? Karena kalian sedang menuntut ilmu. Nah, inilah yang melandasi hadis Nabi SAW. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan dia juga mulia. Kenapa mulia? Karena dia sedang menjemput rezekinya untuk orang tuanya yang tidak mampu lagi bekerja. Adil Nabi itu. Yang duduk di majelis ilmu mulia, yang kerja juga mulia. Apa yang membedakan ini? Gak ada bedanya Bu. Yang nuntut ilmu hukumnya wajib, menjemput rezeki untuk keluarga wajib. Paham ya? Yang membedakan cuma niatnya aja Bu. Ya Bu ya, cuma apa? Niatnya aja. Ya Allah, banyak orderan. Alhamdulillah. Nanti kalau memang banyak orderannya, insya Allah saya lebih gencar lagi sedekahnya. Sedekahnya. Diniatin itu aja Bu. Ya Allah, saya banyak orderan. Berarti banyak yang suka. Dengan orderan ini banyak orang yang terbantu. Yang harusnya dia masak jadi gak masak. Diniatin aja meringankan beban kaum muslimin. Gitu Bu. Makanya pernah saya bilang di sini nih. Jangan pernah kita merasa bangga bisa sholat tarawih full 29 atau bahkan 30 hari nanti ke depan. Dan kemudian kita mengatakan itulah orang-orang sibuk dengan urusan dunia. Jangan. Ini justru saya dapatkan betul dari petuah dari seorang kiai waktu duduk. Jangan diantara kita ini menganggap bahwa kita ini ketika duduk bersama, ketika sholat tarawih bersama, merasa diri lebih baik daripada orang-orang yang menjemput rizkinya malam-malam dan meninggalkan sholat tarawih. Gak boleh. Kenapa? Nah, sekhusyuk-khusyuknya kita sholat tarawih, hukumnya mentoknya di sunnah Bu. Hukumnya tetap mentoknya di mana? Di sunnah. Sedangkan driver online yang jualan nasi goreng malam-malam ya Bu ya, yang nawarin jasa itu malam-malam gitu ya, mereka sedang menjemput rezeki untuk keluarganya. Itu hukumnya apa? Wajib. Kalau kita mau adil menimbang sunnah dengan wajib, kalau kita mau ditimbang mau tabrak-tabrakin, menang mana? Menang wajib. Maka kalau dia bekerjanya memang niatannya untuk menjemput rezeki karena Allah, itu bisa jadi nilainya lebih baik dibanding orang yang sholat tarawih. Paham Bunda ya? Karena tarawih itu sekhusyuk apapun sampai menangis-nangis kita ya. Bukan karena faham, karena lama Bu ya. Nangis kelamaan gitu ya. Kelamaan sholatnya. Kita nangis itu karena khusyuk, karena sedih dan sebagainya. Tetap hukumnya tetap sunnah. Sedangkan menyebut rezeki adalah hukumnya wajib. Tapi bukan berarti setelah ini enggak pada sholat tarawih nanti malam. Pada bikin kue Bu ya, pada bikin baju ya. Itu kan menjemput rezeki. Enggak gitu konsepnya. Tinggal diniatin aja. Kan Bunda, di Ramadan itu kan 2 aja fokus kita.
Satu, mendapatkan ampunan. Kedua, memperbanyak amal soleh. Nah, mungkin bunda beramal solehnya dengan membantu kaum muslimin dengan cara masak dan sebagainya, Bu ya. Yang lain juga sama nih, yang jadi para bakulers atau penjahit dan sebagainya. Mungkin gak sempat tarawih, tapi bunda bisa menyelesaikan baju yang akan dipakai buat sholat, lebaran oleh saudara muslim yang lain gitu ya. Beramal solehnya terserah aja. Bunda mau banyakin sedekah, baca Quran. Ada orang yang kuat tarawih tapi nggak kuat sedekah. Ada nggak, Bu? Ada. Ada orang kuat sedekah tapi nggak kuat tarawih. Ada? Ada. Dua-duanya adil, Allah nilai. Allah apa? Allah nilai gitu, Bunda ya. Jadi nggak apa-apa selama tidak mengabaikan yang wajib dan tetap beramal soleh selama bulan Ramadan. Dan niatannya tetap lurus. Ya Allah, saya berniat ini untuk apa? Supaya nanti kalau rezekinya banyak bisa berbagi kebahagiaan dengan yang lain, supaya anak-anak juga nanti bisa beli baju, supaya suami juga tidak terlalu disibukkan dengan pekerjaan yang memberatkan dan seterusnya gitu ya. Diniatinya karena Allah. Wallahu a'lam. Enggak masalah, Bunda. Baik, yang lain mana tadi? Depan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya. Ini sama dengan Bu Haji Jum tadi. Kalau kita ini namanya manusia biasa, pasti nggak luput dengan kesalahan ya Ustaz. Setiap habis sholat ada yang nyuruh saya gini Ustaz. Berdoa, ya Allah ampuni dosa orang yang pernah saya sakiti dan ampuni dosanya orang yang pernah nyakiti hati saya. Itu setiap sholat. Terus ampuni dosanya orang yang pernah nganiaya hati saya, juga ampuni juga dosa orang yang pernah saya aniaya gitu. Itu gimana Ustaz? Apa bisa meredakan dosa kita gitu? Bismillah. Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sama seperti tadi doanya Fudail bin Iyad. Kalau Fudail ini kan dituduh gitu ya, dituduh. Tapi kalau Bunda ngerasa kayaknya kan kita namanya orang Ustaz, kadang ngomong kitanya biasa aja tapi yang dengar tersakiti, Bu ya. Itu gimana ya? Seperti tadi itu doanya udah bagus sudah itu. Ya Allah, ampuni saya dan juga ampuni orang yang sudah menyakiti saya. Gitu ya. Ya Allah, maafkan saya dan juga maafkan juga orang yang sudah berbuat salah kepada saya. Itu bagus aja, Bu. Karena doa itu sejatinya tidak mesti dalam bahasa Arab. Bunda boleh, yang penting syaratnya gini. 1, puji Allah. 2, bersalawat kepada Nabi. Nah 3, silakan isi dengan apapun. Nah diakhiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Bahkan diawali Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah Al-Fatihah juga memang ada dasarnya. Bunda boleh tuh mengamalkan itu. Dan doa itu memang lebih baik, lebih khusyuk itu dengan menggunakan bahasa kita. Ibu misalnya pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Banjar. Ibu mau pakai bahasa Bugis, silakan pakai bahasa Bugis. Mau pakai bahasa Jawa silakan. Selama ibu paham apa yang ibu bacakan silakan. Karena nanti kita temukan dalam kitab Al-Hikam itu, Bunda justru nggak boleh berdoa dengan doa yang Bunda nggak tahu artinya. Rabbana min azwajina Rabbana lana min azwajina. Apa artinya, Bu? Pokoknya doa aja Ustaz gitu ya. Enggak. Itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau memang untuk pembelajaran, ibu apal nih Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak apa-apa itu aja. Tapi kalau untuk intinya, Bunda boleh pakai bahasa Indonesia, itu lebih afdal. Ibu ya, doa-doa model kayak itu tuh dilestarikan, Bu. Ustaz, nggak ada contohnya dari Nabi lagi. Karena memang Nabi itu tidak mencontohkan semuanya untuk doa. Ya, tidak mencontohkan semuanya untuk doa. Ya Allah, anak saya ini nggak bisa BAB. Pernah Nabi nyontohin? Lancarin BAB-nya nggak ada juga gitu ya. Yang nggak sespesifik itu, Bu ya. Doa itu bebas saja. Nah tadi doa yang kayak tadi diterusin aja, Bu ya. Kecuali ibu memang tahu nyakitin perasaannya, nggak cukup pakai doa, tapi harus mencoba minta maaf. Tapi kalau minta maaf justru membuat hubungan ibu kurang baik, nah ini nggak usah. Tapi kalau ibu ngomongnya di depan dia, kamu tuh ya, nah terus nanti sakit hati. Dia cerita ke yang lain. Aku tuh sakit hati loh sama si itu ngomongannya. Sampai ke ibu, Bu, si ibu antu sakit hati loh, Bu, dengan omongan ibu. Nah ibu datang. Aku minta maaf ya kemarin salah ngomong. Jangan sampai udah minta maaf tapi nggak ngaku ibunya. Jangan. Kan kemarin sudah kita bahas masalah istighfar tuh ya. Kalau kita minta maaf tuh bilang gini, Bu, maafin saya Bu ya. Tapi bener loh Bu, yang salah bukan saya tapi ibu. Coba ya, itu ngajak lain namanya ya. Atau Bu, maafin saya Bu ya. Ya kalau ibu mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Allahurubbi. Jangan gitu. Beneran minta, Bu, maafin ya. Kemarin salah ngomong. Maaf Bu ya. Ibu sakit hati Bu ya. Ibu sakit hati. Maafin ya. Kami guling. Ya, kami guling lagi ya. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Satu lagi ada? Kalau nggak ada kita doa makan lagi kan. Ibu sih ngajak-ngajak ya. Ada satu lagi? Kalau nggak ada kita cukup ya. Cukup ya. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat para bunda solihah semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita doa dulu. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, umur yang barokah, berkah rizki dan dimudahkan dalam beramal soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas tausiahnya. Demikianlah